Jenis-jenis norma. 1. Norma agama. Norma agama yaitu peraturan yang diterima sebagai perintah, larangan, dan ajaran yang berasal dari Tuhan, bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Bila melanggar norma agama akan mendapatkan dosa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu peraturan yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Norma ini berwujud akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang baik dan apa yang buruk. Sanksi akibat melanggar norma kesusilaan adalah sanksi sosial. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan yang berasal dari pergaulan suatu masyarakat. Sifat norma ini relatif. Maksudnya, norma kesopanan di suatu daerah bisa berbeda dengan norma kesopanan daerah lain. Sanksi akibat melanggar norma kesopanan adalah cemooh dan celaan. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh pemerintah atau suatu lembaga negara. Norma hukum memiliki sifat memaksa. Bila melanggar norma hukum akan mendapat sanksi tegas seperti denda dan penjara. Norma membuat kita menjadi mengerti mengenai apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan hidup di masyarakat yang bisa memaksa seseorang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat dan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang tidak mau menaatinya. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya dibagi atas dua, yaitu 1. Hukum tertulis, 2. Hukum tidak tertulis. Berdasarkan ruangnya dibagi atas 3, yaitu 1. Hukum lokal, 2. Hukum nasional, 3. Hukum internasional. Berdasarkan waktunya dibagi 3, yaitu 1. Ius constitutum, 2. Ius constituendum, 3. Hukum antar waktu. Berdasarkan isinya dibagi atas 2, yaitu 1. Hukum publik, 2. Hukum privat. Berdasarkan cara mempertahankannya atau fungsi dan tugasnya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Hukum material, 2. Hukum formal. Berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Sumber hukum material, 2. Sumber hukum formal. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, lembaga peradilan diklarifikasikan sebagai berikut. 1. Pengadilan sipil. Dalam pengadilan sipil dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, peradilan umum. Jenis-jenis peradilan umum. Yang pertama, pengadilan negeri. 2. Pengadilan tinggi. 3. Mahkamah Agung. Yang kedua, peradilan khusus. Jenis-jenis peradilan khusus. Yang pertama, pengadilan agama, pengadilan hak asasi manusia, dan Mahkamah Konstitusi. Sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 1. Sikap kita terhadap tersangka, terdakwa, dan saksi harus saling menghormati satu sama lain. 2. Bersikap menghormati asas praduga tak bersalah. 3. Menghormati hak tersangka dalam proses penyidikan dan pemeriksaan. 4. Memberikan bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa. 5. Menghormati profesi dan hak penasihat hukum. 6. Menghormati lembaga bantuan hukum. 7. Memahami jenis-jenis bantuan hukum.